Siapa yang tidak mengenal Waliullah Kiai Haji Ali Mas'ud Bagarwojo Sidoarjo, beliau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Ud atau Mbak Ud, seorang waliullah yang fenomenal, seorang waliullah yang majdub, seorang waliullah yang diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya sejak dari kecil, dan banyak persaksian karomah-karomah beliau di dalam menghadapi, melayani, dan memberikan jalan keluar bagi masyarakat sekitarnya. Beliau mempunyai karya sholawat Mas'udiyah yang sangat fenomenal. Bahkan sholawat ini dipercaya mempunyai fadilah-fadilah yang luar biasa dalam rangka untuk ketenangan hati, membuka tabir rezeki yang sulit, menolong seseorang yang sedang bersedih hati, dan membuat gembira bagi mereka yang membacanya. Apa sholawat Mas'udiyah? Apa sholawat yang dikarang oleh beliau, Mbah Ali Mas'ud Bagarwojo Sidoarjo? Maka ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu
salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang atau ditulis buah hasil karya dari Waliullah Mbah Ali Mas'ud Bagerwojo Sidoarjo. Saya terus terang teringat ketika kemarin di hari Kamis saya sempat berziarah ke makam beliau Kiai Haji Ali Mas'ud di Sidoarjo. Saya terkenang dengan salah satu gubahan sholawat beliau yang dikenal dengan sholawat Mas'udiyah, yaitu buah karya sholawat dari Kiai Haji Ali Mas'ud Bagerwojo Sidoarjo. Saya ingin mengomentari siapa yang tidak kenal dengan Gus Ud atau Mbak Ud yang makamnya di desa Bagerwojo, seorang waliullah yang sangat fenomenal, seorang waliullah yang majdub, seorang waliullah yang tidak pernah beralas kaki, tetapi setiap beliau menaiki masjid, di situ tidak ada telapak kaki yang kotor, tidak ada bekas-bekas kaki yang kotor. Membicarakan satu karomah beliau, sungguh sangat banyak sekali yang dirasa oleh masyarakat sekitar ketika itu. Beliau pernah tidur di dalam air selama 3 hari 3 malam. Diceritakan ketika beliau ketika kecil selalu mengganggu ayahnya yang sedang mengajar ngaji, dan ketika itu sempat dihardik, disuruh keluar oleh ayahnya, pergi dari majelis pengajian tersebut. Akhirnya beliau sempat marah dan meninggalkan rumah atau menyembunyikan dirinya selama 3 hari 3 malam. Sampai di sore hari ayahnya ingat, dipanggil-panggil anaknya, tidak ditemukan. Kemudian menyuruh salah satu santrinya untuk mencari. Bahkan besoknya sampai dibantu oleh masyarakat sekitar mencari keberadaan Gus Ud yang masih kecil. Sehabis dimarahi ayahnya, kemudian dia menyembunyikan dirinya. Sampai 3 hari 3 malam penduduk tidak ada yang menemukan. Tidak ada yang menemukan di mana beliau berada. Sehingga santri yang disuruh untuk mencari, kemudian salah satu santri ketika dia pergi ke kamar mandi, dilihat ketika dia mandi, dilihat di dalam air, di dalam kamar mandinya ada sesuatu yang bergerak, semacam sarung atau kain yang bergerak di dalam air. Kemudian saking takutnya dia lari keluar tanpa memakai baju. Kemudian setelah memakai baju, kemudian dia mencari ayahnya Gus Ud untuk diberitahu bahwa di dalam kamar mandi ada sesuatu yang membuat takut. Ada satu hewan yang dianggap hewan ketika itu di dalam bak airnya. Sampai akhirnya ayahnya ke sana dan orang-orang juga ke sana sambil membawa kayu, kemudian disentuh-sentuh kayu, disentuh-sentuh kain di dalam kamar mandi itu, kemudian bangunlah Gus Ud keluar dari kain yang sedang terlihat bergerak-gerak. Kemudian keluarlah Gus Ud dari dalam air sambil mengucak-ngucak matanya, dan kemudian ayahnya bertanya, "Kenapa kamu di sini, Gus Ud?" "Aku sedang tidur, aku ngantuk."
mulai kapan kamu tidur di sini? Ya mulai sejak ayah memarahi aku sehabis dari pengajian itu. Inilah salah satu karomah beliau sejak beliau masih kecil. Banyak cerita dari saudara-saudara saya yang kebetulan rumahnya di Sidoarjo menceritakan karomah-karomah beliau ketika waktu masih kecil. Di Sidoarjo ada, saya ingat ketika saya dapat cerita di Sidoarjo ada pabrik penggilingan tebu. Diceritakan suatu saat penggilingan tebu, semua mesin penggilingan tebu tersebut berhenti total. Padahal tidak ada sesuatu yang rusak, aliran listrik juga berjalan normal, tetapi mesin penggiling tebu di situ mati total. Ketika itu dilihat di atas pabrik, di atas atap pabrik terlihat Gus Ud yang masih kecil duduk di atas atap pabrik sambil makan tebu. Beliau sambil bergurau, sambil tertawa-tertawa, sampai akhirnya orang-orang paham setiap Gus Ud naik di atas pabrik tersebut pasti mesin tebu semua mati dan tidak bisa berjalan. Jadi setiap Gus Ud naik di atas tebu, orang-orang pekerja-pekerja pada membujuk Gus Ud sambil dibawakan pisang, dibawakan jajan kesukaannya Gus Ud supaya Gus Ud turun dari atap pabrik tersebut. Dan ketika Gus Ud sudah mau turun, maka mesin pabrik kembali berjalan normal. Inilah salah satu karomah beliau yang sampai sekarang dihafal betul oleh orang-orang desa seputar daerah Sidoarjo. Kewalian karomah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya, meskipun sejak dari kecil, ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau nasabnya atau keturunannya bersambung kepada waliullah, salah satu wali-wali Songo, yaitu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ini bisa dilihat di dalam biografi beliau, di dalam nasab silsilah beliau yang tertulis di seputar makam beliau. Banyak kalau menceritakan karomah-karomah beliau, sungguh sangat banyak dan akan memakan waktu yang cukup banyak untuk menceritakan karomah-karomah beliau. Saya ingin membacakan salah satu sholawat Mas'udiyah yang di sini kita bisa mengambil pelajaran yang banyak. Di sini kita bisa membawa manfaat apabila kita membaca sholawat Mas'udiyah, sholawat karangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sirril wujudi wa mas'ud wa ala alihi wa sahbihi akrami maulud tahassuna bidil izzi wal jabarut wa atasamna bidil mulki wal malakut wa tawakkalna ala al-hayyil ladzi la yamut isrif anna hadal waba wa ta'un innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa wa barik wa sallim alaihi wa alaihim kathiran kathira wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin wa ali kullin wa sahbihi kulli ajma'in. Allahumma ya latif ya qadir
nas'aluka lutfa fima jarat bihil maqadir. Taqabbalallahu du'aana ma'as salamati wal afiyah bihaqqi Dawud wa Sulaiman wa Yahya wa Zakaria alaihimus salatu wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini satu salawat yang dikarang atau digubah, ditulis oleh beliau waliullah Gus Ud atau Kiai Haji Ali Mas'ud Pagurwojo Sidoarjo. Insyaallah akan saya tulis, saya tampilkan di akhir sesi video saya, dan panjenengan bisa melihatnya dan membacanya. Insyaallah akan saya tulis Arab maupun Latinnya. Beberapa ulama yang sudah mengamalkan sholawat ini, yang pertama, sholawat ini bisa menenangkan jiwa. Bagi seseorang yang ditimpa kesedihan, bagi seseorang yang ditimpa gundah gulana, hatinya sedang tidak tenang, maka sangat baik untuk membaca sholawat Mas'udiyah. Menghilangkan kesusahan. Ini fadilah yang kedua. Menghilangkan kesusahan. Apapun kesusahan yang disebabkan, baik masalah ekonomi, pertengkaran keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, semuanya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kata para ulama yang sudah mengamalkan, mengatasi masalah-masalah kesehatan. Panjenengan yang sakit sangat baik untuk membaca, memperbanyak sholawat Mas'udiyah, baik sakit rohani maupun sakit jasmani, lebih-lebih sakit jasmani, maka dianjurkan untuk bisa memperbanyak sholawat Mas'udiyah. Insyaallah akan saya tulis beberapa fadilahnya di dalam sesi akhir di video saya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita banyak memperbanyak sholawat, karena sholawat ini merupakan wasilah yang tercepat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca sholawat kepada Rasulullah merupakan wasilah yang tercepat untuk mendapatkan makom kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita diawali dengan sholawat, dan doa kita tutup dengan sholawat, maka akan mustajabah. Doa yang dibuka dengan sholawat kemudian ditutup dengan sholawat akan mempermudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, man shalla alaiya salatan wahidah, kata Nabi, barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan membacakan sholawat kepadanya 10 kali. Maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya 10 kali. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.